Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 RPLB. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Revizar Duardito. Saya Ar-Rahman Faroji. Saya Muhammad Agustin Solim. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai software informasi pencarian sewa rumah kos dan rumah kontrakan yang telah kami buat. Baiklah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Ar-Rahman Faroji. Kepada Ar-Rahman Faroji, dipersilakan. Baik, yang pertama ada tujuan. Jadi tujuan dari pembuatan perangkat lunak ini adalah untuk mempermudah masyarakat umum yang ingin mencari rumah kos atau kontrakan. Dengan adanya program ini dapat membantu orang yang ingin mencari informasi mengenai pencarian dan pemesanan rumah kos atau rumah kontrakan tanpa harus menemuinya secara langsung. Kemudian lingkup masalahnya. Itu program ini yang akan dikembangkan adalah perangkat lunak informasi pencarian sewa rumah kos dan rumah kontrakan. Program ini dibangun untuk mempermudah masyarakat umum yang ingin mencari rumah kos atau rumah kontrakan. Program ini dibangun dengan menggunakan sistem website. Program ini juga memiliki dua bagian penggunaan. Yang pertama untuk user dan bagian kedua untuk admin. Diharapkan dengan adanya program ini dapat membantu orang yang ingin mencari informasi mengenai rumah kos atau rumah kontrakan tanpa harus mencarinya secara langsung. Hal ini akan sangat menghemat waktu. Selain itu, terdapat fitur pemberian informasi mengenai fasilitas rumah kos atau rumah kontrakan yang diinginkan. Kemudian ada permasalahan, yaitu saat ini masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan teknologi informasi sebagai media untuk mencari dan memesan rumah kos atau rumah kontrakan. Sistem yang sering mereka gunakan adalah dengan bertanya kepada teman atau langsung kepada pemilik rumah kos untuk membandingkan letak, fasilitas maupun harga. Tentu hal ini akan memakan banyak waktu bagi mereka yang ingin mencari rumah kos atau rumah kontrakan. Bagi pemilik rumah kos atau rumah kontrakan masih mempromosikan dengan memasang pamflet di sebuah papan. Dari permasalahan tersebut, maka penulis ingin merancang sebuah sistem informasi pencarian sewa rumah kos dan rumah kontrakan dengan menggunakan website. Next slide. Lalu deskripsi umum sistem untuk kebutuhan usernya. Yang pertama, dapat melakukan login ke dalam aplikasi, lalu dapat mencari informasi rumah kos atau rumah kontrakan, kemudian mendapatkan alamat dari rumah kos atau kontrakan. Yang keempat, dapat menghubungi pemilik rumah kos dan kontrakan, lalu dapat mengubah data diri, kemudian mengubah data rumah kos dan kontrakan. Setelah itu melihat detail rumah kos atau rumah kontrakan. Kemudian yang ke-8 adalah dapat melihat fasilitas yang tersedia dari rumah kos atau rumah kontrakan. Yang terakhir adalah dapat melakukan logout. Next slide. Kemudian ada kebutuhan fungsional. Itu yang pertama, sistem dapat menerima memasukkan username dan password untuk melakukan login, lalu sistem dapat melakukan pengisian data kos atau kontrakan, kemudian sistem dapat menampilkan form tambah data kos atau kontrakan, lalu sistem dapat menampilkan lokasi kos atau kontrakan, sistem dapat membuka peta melalui Google Maps, kemudian sistem dapat menampilkan daftar rumah kos atau kontrakan, sistem dapat menampilkan detail dari rumah kos atau kontrakan, dan terakhir sistem dapat melakukan logout. Next slide. Lalu ada kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, availability. Aplikasi diharuskan untuk bisa terus-menerus beroperasi tanpa mengalami kegagalan pada saat jam beroperasi. Kemudian ada portability.
yaitu kemudahan untuk dibawa dan dioperasikan oleh sistem operasi atau platform lain. Kemudian memiliki smartphone atau komputer untuk membuka website, device dengan RAM minimal 1 GB, sistem aktif dari jam 8 sampai dengan jam 9 malam, berfungsi pada OS Windows 7, 8, dan 10. Kemudian ada reliability atau kegagalan yang dapat ditolerir hanya 20%. Next slide. Lingkungan operasi. Aplikasi pencarian rumah kos dan kontrakan ini akan berfungsi dengan spesifikasi berikut. Server OS Windows 7, 8, 10, 32 bit atau 64 bit, DBSM-nya Power Designer, XAMPP, dan SQL. Untuk kliennya OS Windows 7, 8, 10, DBSM, Power Designer, XAMPP, dan SQL. Baik, untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Ahmad Agustian Salim. Kepada Ahmad Agustian Salim, dipersilakan. Baik, selanjutnya arsitektur sistem. Pertama, pemilik melakukan registrasi yang lalu akan disampaikan kepada sistem informasi pencarian sewa rumah kos dan rumah kontrakan. Lalu yang kedua, sistem akan memberikan kode verifikasi registrasi kepada pemilik. Selanjutnya, pencari rumah akan melakukan registrasi, yang selanjutnya sistem akan memberikan kode verifikasi registrasi kepada pencari rumah. Kelima, pemilik menginputkan data rumah kos dan rumah kontrakan yang lalu akan diproses oleh sistem yang akan dimasukkan ke dalam database. Keenam, data rumah kos atau kontrakan yang belum terverifikasi akan disampaikan kepada admin, lalu akan diverifikasi oleh admin tersebut. Yang selanjutnya, data rumah kos tersebut terverifikasi dan disampaikan kepada pemilik, yang akhirnya dapat dilihat oleh pencari rumah, dan pencari rumah dapat menampilkan detail rumah kos atau kontrakan. Arsitektur sistem informasi pencarian rumah, sewa kos, dan rumah kontrakan dimulai dari pemilik rumah kos atau rumah kontrakan yang melakukan registrasi, yang kemudian website secara otomatis akan meminta verifikasi registrasi dengan mengirimkan kode verifikasi ke handphone atau device pemilik kos atau kontrakan dan menginputkan kode tersebut ke website yang telah dikirim tersebut. Pada registrasi tersebut juga berlaku pada proses registrasi pencari rumah kos atau rumah kontrakan. Setelah melakukan registrasi, pemilik akan menginputkan data rumah kos atau rumah kontrakan, kemudian admin akan verifikasi data-data tersebut. Pencari juga dapat melihat daftar dari rumah kos atau rumah kontrakan. Setelah daftar ditampilkan, akan ditampilkan detail dari rumah-rumah yang dipilih. Baik, untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Arman Farozi. Kepada Arman Farozi, dipersilakan. Baik, terima kasih. Kemudian ada desain data. Yang pertama ada data deskripsi. Untuk data pengguna, terdapat first name atau nama depan user, lalu last name atau nama belakang, kemudian jenis kelamin user dan nomor telepon user. Next slide. Kemudian untuk data login, terdapat akun atau akun yang telah terdata berupa email dan juga data diri yang telah terverifikasi milik user. Kemudian password, yaitu kata sandi yang terdiri dari kombinasi angka dan huruf, serta beberapa simbol yang dibuat dan hanya diketahui oleh user. Kemudian ada address untuk menambahkan alamat tinggal lengkap dari user. Kemudian ada email untuk menambahkan email baru user.
add password untuk menambahkan password baru oleh user, kemudian email verification, itu verifikasi email yang digunakan user untuk akun pada software. Next slide. Untuk data rumah kos dan rumah kontrakan terdapat ID rumah, yaitu ID dari rumah kos dan rumah kontrakan, kemudian nama rumah kos dan rumah kontrakan, kemudian stok kamar, kemudian jenis penghuni rumah kos dan rumah kontrakan, kemudian ada keterangan rumah kos dan rumah kontrakan, dan ID pemilik kos dan kontrakan. Next slide. Kemudian ada data fasilitas. Terdapat ID fasilitas, yaitu ID fasilitas rumah kos dan kontrakan, lalu nama fasilitas, yaitu nama fasilitas yang tersedia dari rumah dan rumah kontrakan tersebut, kemudian ada flag atau penanda. Kemudian untuk logout, terdapat logout verifikasi, yaitu verifikasi kepastian user apakah benar-benar ingin keluar dari software atau akun tersebut. Next slide. Ini yang pertama ada aliran data, yaitu data pengguna. Terdapat first name, last name, sex, alamat, dan nomor telepon. Lalu yang kedua ada aliran data untuk data login. Data yang terdapat di data login yaitu akun, password, add email, add password, dan email verification. Lalu yang ketiga ada data rumah kos dan rumah kontrakan. Terdapat data untuk ID rumah, nama rumah, stok kamar, jenis penghuni, keterangan, dan ID pemilik. Lalu data fasilitas, terdapat data ID fasilitas, nama fasilitas, dan flag. Kemudian yang terakhir data logout, yaitu untuk datanya logout verification. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik. Untuk subbab 5.1 yaitu use case diagram akan saya jelaskan. Jadi di sini terdapat 3 aktor utama, yaitu admin, pemilik rumah, dan pencari rumah. Di mana ketiga aktor ini adalah user yang dapat melakukan login pada aplikasi. Untuk admin terdapat cache, mengubah data, dan menambah data. Admin juga dapat mengisi form data. Untuk pemilik terdapat cache, mengisi form data, yaitu pemilik dapat mengisi form data rumah kos atau rumah kontrakan. Untuk pencari rumah terdapat cache, melihat lokasi rumah, membuka peta, dan melihat daftar rumah serta dapat melihat detail yang ingin dicari. Pencari juga dapat membuka peta melalui Google Maps untuk mengetahui lokasi rumah kos atau rumah kontrakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Agustian Salim. Baik, selanjutnya activity diagram atau sequence diagram. Pertama, activity diagram login. Pertama, sistem akan menampilkan form login yang kemudian user akan menginputkan username dan password yang kemudian akan diteruskan ke sistem untuk memvalidasi username dan password. Apabila false, maka sistem akan mengulang ke tampilan form login. Apabila true, maka user akan mendapatkan hak akses user. Kedua, activity diagram mengisi form data. Pertama, halaman user akan mendapatkan halaman utama user, yang kemudian user akan memilih menu isi data yang kemudian akan diolah oleh sistem, yang selanjutnya sistem akan menampilkan form isi data. Lalu user mengisi form data tersebut. Setelah user mengklik pilih tombol konfirmasi, maka sistem akan mengecek validasi data. Apabila false, maka sistem akan menampilkan ulang isi form data. Apabila true, maka sistem akan menyimpan data user tersebut. Pertama, akan ditampilkan halaman utama admin, yang lalu
user akan memilih menu tambah data, yang kemudian akan diteruskan ke sistem untuk menampilkan form tambah data. Pada isi form tambah data, user memasukkan data lalu mengkonfirmasi tambah data tersebut. Yang kemudian sistem akan mengecek validasi data tersebut. Apabila false, maka sistem akan mengulang isi form tambah data. Apabila true, maka sistem akan menyimpan data baru. Kelima, activity diagram melihat daftar rumah kos dan kontrakan. Pertama, user akan ditampilkan ke halaman utama user. Yang kemudian user akan pilih menu tampil daftar rumah, yang kemudian akan diproses oleh sistem untuk menampilkan tabel daftar rumah. Keenam, activity diagram membuka peta. Pertama, user akan berada di halaman utama user. Yang selanjutnya user akan memilih tombol lihat Google Maps, yang kemudian akan diproses oleh sistem untuk menampilkan seluruh rumah kos atau kontrakan yang ada berdasarkan lokasi pencari saat ini. 7. Activity diagram melihat lokasi. Pertama, user akan ditempatkan di halaman utama user, yang kemudian user akan memilih lokasi yang akan dilihat letaknya, yang kemudian akan diproses oleh sistem untuk menampilkan data rumah kos atau kontrakan tersebut. Kemudian user akan memilih tombol lihat peta, yang kemudian akan diproses oleh sistem untuk menampilkan lokasi rumah dan kontrakan yang dicari. 8. Activity diagram melihat detail kos dan kontrakan. Pertama, sistem akan mengolah data rumah kos atau kontrakan yang telah ditampilkan, kemudian akan diberikan kepada user, yang kemudian user akan memilih rumah yang akan dilihat detailnya, yang kemudian akan diteruskan lagi ke sistem untuk menampilkan detail informasi yang telah dipilih. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk subbab 5.3 yaitu kelas diagram akan saya jelaskan. Jadi untuk kelas diagram sendiri adalah penggambaran dari berbagai kelas yang akan ataupun ada di sistem yang akan dibangun. Yaitu yang pertama ada kelas login. Pada kelas login sendiri memiliki ciri-ciri yaitu ada username dalam bentuk data string dan password dalam bentuk data string juga. Lalu login class juga dapat melakukan verifikasi akun dan menambah akun. Pada kelas berikutnya yaitu mencari kos dan kontrakan. Pada kelas ini terdapat subdata yaitu index dalam bentuk data void, detail data kos dan kontrakan dalam bentuk data string, dan lokasi kos dan kontrakan dalam bentuk data string. Lalu kelas mendaftarkan kos dan kontrakan. Pada kelas ini terdapat subdata yaitu nama pemilik dalam bentuk data string, kos dan kontrakan dalam bentuk data string, jumlah kamar dalam bentuk data integer, jumlah lantai dalam bentuk data integer, jumlah toilet dalam bentuk data integer, fasilitas dalam bentuk data string, alamat dalam bentuk data integer, harga dalam bentuk data integer, periode sewa dalam bentuk data integer, PON dalam bentuk data integer, email dalam bentuk data string, dan keterangan dalam bentuk data string. Lalu kelas berikutnya yaitu mengelola data kos dan kontrakan. Pada kelas ini terdapat subdata yaitu ada ID dalam bentuk data integer, kos dan kontrakan dalam bentuk data string, jumlah kamar dalam bentuk data integer, jumlah lantai dalam bentuk data integer, jumlah toilet dalam bentuk data integer, fasilitas dalam bentuk data string, email dalam bentuk data string, PON dalam bentuk data integer, nama dalam bentuk data string, aksi dalam bentuk data string, dan status moderasi dalam bentuk data string. Pada kelas ini juga terdapat melakukan ubah dan hapus data. Nah, next slide. Berikutnya pada subbab 5.4 yaitu data flow diagram.
Jadi data flow diagram ini adalah sebuah diagram alir yang menunjukkan input dan output dari suatu proses. Untuk yang pertama ada diagram konteks. Jadi diagram konteks ini menjelaskan secara umum terkait penjelasan tersebut. Jadi di sini terdapat 3 aktor, yaitu admin, pencari, dan pemilik rumah kos dan kontrakan. Yang pertama, admin akan memberikan input user password dan ubah data kepada software, dan software akan memberikan data laporan grafik kepada admin. Kemudian sistem akan memberikan user password kepada pemilik rumah kos atau rumah kontrakan. Lalu pemilik rumah kos atau rumah kontrakan memberikan kelola data kos dan kontrakan, yang kemudian sistem akan menampilkan data kos dan kontrakan. Lalu untuk pencari rumah kos dan kontrakan akan memberikan user password kepada sistem, dan sistem akan menampilkan daftar kos atau kontrakan, dan sistem juga akan menampilkan data hasil pencarian dari data kunci pencarian. Next slide. Selanjutnya data flow diagram level 0. Pada level ini diagram konteks tadi akan dijelaskan lebih rinci lagi. Jadi untuk yang pertama ini terdapat login, yaitu data admin akan memberikan username dan password pada sistem login. Lalu untuk pencari kos atau kontrakan akan memberikan username dan password pada sistem login. Kemudian pencari kos atau kontrakan akan meminta akses info kos dan kontrakan pada sistem menampilkan data. Lalu sistem akan menampilkan data daftar kos dan kontrakan kepada pencari kos atau kontrakan. Kemudian sistem menampilkan data data kos atau kontrakan kepada pemilik. Lalu pemilik memberikan data detail kos dan kontrakan kepada sistem kelola data kos dan kontrakan. Kemudian sistem akan menampilkan kelola data dan detail kos dan kontrakan kepada admin. Lalu admin memberikan data pencarian pada sistem pencarian. Lalu admin akan memberikan data pada sistem pencarian. Lalu sistem pencarian akan menampilkan informasi pencarian kepada pencari kos atau kontrakan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Agustian Salim. Baik, ini merupakan desain antarmuka dari website sewa kos dan kontrakan yang kami buat, yang dimana registrasi dan login pencari sewa kos atau kontrakan atau pemilik sewa kos atau kontrakan memiliki tampilan login dan register yang berbeda. Selanjutnya, ini merupakan menu beranda yang ditampilkan oleh website kepada user pencari kosan. Ini merupakan gambar dari informasi detail tentang kos atau kontrakan tersebut. Dan selanjutnya ini adalah tampilan dari user pemilik sewa kos atau kontrakan. Selanjutnya saya kembali ke... Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.